Kemudian berinteraksi dengan Al-Quran. Maksudnya berinteraksi dengan Quran, yaitu apabila ayat-ayat Quran yang sedang dibacakan seperti tadi ya, memberitakan tentang azab neraka, maka Rasulullah itu biasanya berhenti. Ngapain? Baca doa. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Kalau yang dibicarakan atau yang dibaca itu tentang ayat-ayat surga, ayat-ayat kemenangan, maka Rasul juga berhenti sejenak. Ngapain, Bu? Doa. Allahumma inna nas'aluka min ahlil jannah, misalnya gitu ya. Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, aku minta kepadamu untuk jadi ahli surga. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari mereka. Gitu ya. Kalau yang diceritain tentu kabar gembira bagi orang-orang beriman. Itu bentuk interaksi terhadap Quran seperti itu. Kemudian Rasul juga senang dibacakan Al-Quran dari orang lain. Artinya apa, Bu? Senang dengerin murotal. Kita ya, kalau kita senang dengerin murotal, senang dengerin tilawah, menyimak bacaan teman kita. Kalau misalnya udah ada ilmunya sekaligus mengoreksi, lebih bagus lagi. Insya Allah dapat pahalanya juga, pahala mendengarkan. Ini hadisnya dari Ibnu Mas'ud. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra' alayyal Qur'an." Rasulullah SAW berkata padaku, bacakanlah Al-Quran untukku. Fakultu, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Wahai Rasulullah, ini kata Ibnu Mas'ud ya, apakah saya harus membacakan Al-Quran kepadamu, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Benar, benar maksudnya Quran itu turun kepadaku, akan tetapi aku senang jika mendengarkan bacaan dari orang lain. Nah, di sini ada kata-kata ashtahi. Ashtahi itu artinya apa? Senang, ingin. Hati-hati nih, kalau salah makhraj, salah huruf, beda arti. Shinnya diganti sin, kalau ini kan ash. Kalau diganti sin, astahi. Haknya jadi hak kecil, ini kan haknya hak besar ya. Kata ibu hak besar. Kalau diganti astahi, aku malu artinya. Sesungguhnya aku malu jika Al-Quran jika mendengarkan bacaan orang lain. Ya, fatal artinya ya, kalau salah makhraj, salah huruf. Nah, makanya itulah bahasa Arab. Kemudian yang ketujuh, ini tadi sudah sempat dibahas sedikit, membaguskan atau memperindah bacaan Quran. Zainul Quran bi aswatikum. Tadi ya udah saya sebutin hadisnya. Perindahlah bacaan Al-Quran dengan suara kalian. Maksudnya dengan mujawwad atau bacaan yang bertajwid. Jadi mujawwad itu bukan meliuk-liukan suara, tapi bertajwid. Berapa menit lagi? Masih ada waktu ya, Bu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tema yang kedua, yakni kesalahan-kesalahan yang biasanya didapati dalam ketika membaca surat Al-Fatihah. Nah, sebelum ke sana, ini saya mengutip perkataan dari Imam Ibnul Jazari dalam muqaddimahnya. Jadi siapa sih Imam Ibnul Jazari? Beliau itu kalau boleh disandingkan sama levelnya ya, sama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, cuman beda bidang. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim itu bidangnya apa? Hadis. Kalau Imam Ibnul Jazari bidangnya tajwid, qiraah, gitu ya. Nah, apa yang beliau sampaikan? Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Idh wajibun alaihi muhattamu, maka wajib dengan kewajiban buat siapa? Buat
para pembaca Al-Quran, berarti kita ya, bukan hanya pengajar Al-Quran, tapi pembaca Al-Quran. Insya Allah kan kita baca Quran. Qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Jadi wajib bagi seluruh pembaca Al-Quran dengan kewajiban yang amat sangat, sebelum mereka memulai baca Al-Quran, terlebih lagi ketika mereka jadi pengajar dan meriwayatkan bacaan Al-Quran, mengajarkan bacaan Al-Quran, hendaknya terlebih dahulu memahami persoalan makhorijal huruf was sifat. Tahu dulu nih ilmunya tentang tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Liyalfizu bi afsahil lughati. Agar apa? Agar bisa melafazkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang paling fasih. Bahasa Arab yang paling fasih itu yang mana? Tentunya bahasanya Rasulullah dan para sahabatnya. Karena semakin kesini itu bahasanya udah beda lagi. Apalagi yang sekarang nih, misalnya yang sedang haji ini di sana nih berinteraksi dengan orang-orang Arab, itu bahasanya udah campur-campur, udah nggak murni lagi. Jadi yang dimaksud dengan bahasa Arab yang paling fasih itu adalah bahasanya Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, itu ya kewajiban kita itu tahu. Sebagai pembaca Al-Quran, kita itu harus tahu cara baca dengan bacaan yang fasih. Nah, masuk ke pembahasan al-lahan. Al-lahan ini artinya kekeliruan atau kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan dalam pengucapan kalimat Quran. Baik itu secara i'rab, tata bahasa Arab, ya, kaidah bahasa, maupun secara tajwid. Kalau tajwid itu khusus bicara tentang Al-Quran, ada bingkainya, ngomongin Quran aja, gitu ya. Nah, di sini lahan terbagi menjadi dua. Lahan itu tadi ya, kekeliruan atau kesalahan. Yang pertama lahan jali. Apa itu lahan jali? Kesalahan yang terang benderang, tampak jelas. Bagi siapa? Jadi bagi orang Arab sebenarnya ya. Kesalahan jali itu kesalahan yang terang benderang bagi orang Arab, yang walaupun dia tidak belajar tajwid, dia tuh tahu itu salah bacanya. Ya. Jadi lahan jali ini terdiri dari 3 nih. Bisa dicatat. Yang pertama, salah menambahkan atau mengurangi huruf. Menambahkan atau mengurangi huruf, salah mad, salah bacaan panjangnya. Yang kedua, salah harokat. Ya. Salah huruf, salah harokat, salah panjang pendek, afwan. Salah huruf, salah harokat, salah panjang pendek. Nah, jadi walaupun dia nggak belajar tajwid, dia tahu itu salah bacanya. Untuk tahu ini harus tahu bahasa Arab juga ya. Tapi kalau buat kita, walaupun ini disebut lahan jali, kalau kita belum belajar bahasa Arab, ya sama aja gitu ya. Nggak tahu juga, nggak terang juga, alias gelap. Makanya belajar, ya, belajar tahsin. Kemudian yang kedua namanya lahan khafi. Lahan khafi itu kesalahan yang hanya bisa diketahui oleh orang yang telah belajar ilmu tajwid. Bahkan ada juga yang lahan khafi ini, khafi artinya tersembunyi ya, kesalahan yang tersembunyi. Saking tersembunyinya hanya diketahui oleh para ulama tajwid atau ulama qiraah. Orang yang cuma belajar umum aja itu kadang-kadang nggak tahu kalau itu salah. Contohnya apa? Biasanya, kalau tadi contoh lahan jali, kesalahan yang terang benderang itu tadi salah apa Bu? Salah harokat. Misalnya baca Ar-Rahmanir Rahim, itu nunnya kan Ar-Rahmani kasroh. Tapi kalau dia baca Ar-Rahmanur Rahim pakai domah, itu masuk kesalahan jali, merusak makna. Ya, walaupun secara makna nggak rusak, tapi dia tidak ada satupun riwayat yang meriwayatkan bacaan seperti itu. Nunnya berharokat domah, nggak ada. Itu ya. Salah harokat, kemudian salah huruf. Misalnya tadi alhamdulillah, dengan dibacanya alhamdulillah,
Waliyazubillah min dzalik. Alhamdulillah dengan hak kecil pasti udah tahu. Artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau terbaca dengan hak besar, alhamdulillah, artinya apa? Kebinasaanlah, kehancuranlah bagi Allah. Ya, itu kan udah merusak makna. Nah, ini yang sering jadikan contoh juga, iyyaka na'budu. Ya-nya pakai apa? Tasydid. Ditekan. Apanya yang ditekan? Makhrajnya. Di mana makhraj huruf ya? Tengah lidah. Tengah lidahnya tekan ke atas. Iyyaka na'budu. Artinya hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah. Tapi sering terbaca iyyaka na'budu tanpa tasydid. Artinya apa? Iyyaka itu nama salah satu cahaya matahari. Cahaya bintang, nama salah satu cahaya bintang. Dhau'us syams, cahaya matahari. Namanya itu iyyaka. Jadi kalau diterjemahin bacanya begitu jadi apa? Iyyaka na'budu. Hanya kepada cahaya mataharimu lah ya Allah kami menyembah. Nah, syirik jadinya. Fatal, bahaya. Ya, itu salah huruf tuh. Dan mengurangi huruf. Kalau tasydid itu kan hakikatnya ada 2 huruf ya. Yang pertama itu bersukun, yang keduanya berharokat. Kalau tasydidnya nggak dibaca, maka kita sudah mengurangi 1 huruf dari ayat Al-Quran. Terlebih lagi surat Al-Fatihah. Yang 1 hurufnya saja ketinggalan, sholatnya jadi batal, nggak sah. Imam Nawawi rahimahullah pernah menyampaikan ya, tasydid dalam surat Al-Fatihah itu ada berapa, Bu? Ayo cari googling biar cepat. Tasydid dalam surat Al-Fatihah itu ada berapa banyak? Kalau nyari kelamaan googling. Ayo, berapa jumlah tasydid di surat Al-Fatihah? Berapa? Ada yang udah ketemu? Ya benar Bu Putri, 14 ya. Hasil googling apa ngitung? Ya ada 14 tasydid dalam surat Al-Fatihah. Kalau 1 saja tasydidnya itu nggak dibaca, kita sudah mengurangi huruf dalam surat Al-Fatihah. Artinya apa? Tidak sah sholatnya karena rusak maknanya di surat Al-Fatihah tersebut. Itu ya. Nah, itu tadi lahan jali. Kalau lahan khafi gimana? Lahan yang tersembunyi atau kesalahan yang tersembunyi. Kesalahan tersembunyi itu misalnya kurang qalqalah. Lebih ke sifat huruf. Misalnya kadar gunnahnya kurang. Misalnya kadar matnya kelebihan. Ya, itu masuk ke lahan khafi. Hanya diketahui oleh mereka yang belajar ilmu tajwid. Itu mereka biasanya kupingnya lebih sensitif. Salah nih bacanya nih. Makanya kalau kita dapat imam yang imam sholat itu kalau boleh dikategorikan jadi 2 jenis ya. Yang pertama namanya imamnya itu qari, yang kedua ummi. Imam qari bukan ahli qiraat, bukan. Imam qari itu maksudnya dia sudah benar membaca surat Al-Fatihah. Jadi sesuai makhrajnya, sudah memenuhi sifat-sifatnya, jadi tidak merusak makna. Itu imam qari. Satu lagi namanya imam ummi, yang belum benar bacaan Al-Fatihahnya, gitu ya. Imam qari itu boleh jadi imam untuk makmum yang qari dan ummi. Tapi imam ummi itu hanya sah menjadi imam bagi makmum yang ummi juga. Sebagaimana kalau kita perbandingkan misalnya jamaah sholat perempuan, imamnya perempuan hanya boleh mengimami makmum yang
Perempuan juga boleh nggak jadi imam laki-laki? Nggak boleh. Tapi imam yang laki-laki boleh jadi imam laki-laki dan perempuan. Nah tadi ya qori dan umi itu imamnya kayak gitu ya. Tadi saya mau ngomong apa ya? Ya, kalau misalnya kita mendapati ternyata imamnya itu ummi, ya ada kesalahan yang sampai merusak makna, ya maka balik lagi ke hadis yang sebelumnya ya, kita boleh baca sendiri surat Al-Fatihahnya. Tapi gimana kalau kita nggak ngerti imamnya itu bacaannya benar apa salah? Ya aman ya, karena berarti kita tergolong ummi. Kita juga nggak paham itu salah apa benar, itu merusak makna apa enggak, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi nggak usah dicari-cari kesalahan. Lanjut tadi ke lahan. Oh ini tadi nih, lahan jali itu merubah huruf, menambah atau mengurangi huruf, merubah harokat. Udah dibahas ya. Nah ini nih 100 kesalahan yang sering terjadi pada surat Al-Fatihah. Riwayat Hafs, An-Asim, Thoriq, Syatibiyah. Itu bacaan yang kita pakai sekarang. Diajarin di sini, di MT Al-Falah, dan mayoritas umat muslim di Indonesia. Ya hampir 90% sekian itu pakai riwayat Hafs yang kita baca ya. Apa aja sih? Nah ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi nih. Pada lafaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama menembalkan huruf hamzah pada a'udzu. Jadi gimana kalau baca a'udzu Bu? Coba baca. 1, 2, 3. A'udzu. Oh. Oh itu tebel itu. Oh. Ya, ternyata termasuk yang lahan, kekeliruan. Menebalkan huruf hamzah itu lahan. Harusnya gimana? Ditipisin, hamzah tuh tipis. A'udzu. Nah, jadi mulutnya nggak terlalu mangap, bukan bukan udzu, tapi a'udzu. Kalau orang Arab itu coba perhatikan imam-imam Masjidil Haram, buka mulutnya nggak terlalu lebar, ya. Bahkan cenderung sedikit buka mulutnya. Karena apa? Udah fasih lisannya. Kemudian merubah huruf ain menjadi hamzah atau wawu. Harusnya a'udzu, bacanya a'udzu. A'udzu. Itu hamzah, Bukan harusnya gimana? Coba sama-sama. A'udzu. Ain ya. Ada juga yang baca awudzu pakai waw. Keliru ya. Kemudian menebalkan huruf zal. Nah, menebalkan huruf zal ini gimana? Contohnya a'udzu. Ada juga jadi jim. A'udzubillah. Atau seringnya jadi zai. A'udzubillah zai. Zu. Padahal harusnya zal. A'udzu. Zu. Di mana tempat keluar huruf zal? Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Nah, dirasa-rasain tuh. Ya. Kemudian kekeliruan yang lain menebalkan huruf ba. Billahi. B. Harusnya bi. Billahi. Coba a'udzu billahi. Silakan. Nah, bagus semuanya ya. Kalau bareng-bareng bagus, insyaallah. Ya. Lanjut menghilangkan sifat jahar pada huruf ba. Bi nggak ada udaranya. Jadi jangan dibaca bi. Billahi. Nggak ada udaranya ya. Jahar itu apa sih? Tahu nggak Bu? Apa Bu? Jahar itu lawannya aduh lupa. Jahar itu lawannya hams. Hams itu jariyatun nafas.
mengalirnya udara atau nafas. Lawannya jahar, inhibasun nafas, terputusnya nafas, terputusnya udara. Jadi jangan baca huruf ba pakai udara, b, jangan ya. Menghilangkan tasydid pada huruf lam, pada billah, bilahi, a'udzu bilahi. Wah, hati-hati. A'udzu bilahi, harusnya a'udzu billahi. Khofa pada huruf ha. Khofa itu terhalang atau tersembunyi. Haknya jadi enggak kedengeran. Billahi. Billahi. Sering juga di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sering terbaca Qul huwallahu ahad. Haknya hilang. Nah, ini sifat ini nih, khofa. Keliru ya kalau menghilangkan huruf atau menghalangi bunyi huruf ha pada kalimat billahi, nggak diperjelas, itu keliru. Hati-hati. Saking mau cepat-cepat bacanya hilang hurufnya. Menebalkan huruf nun, mino syaitoni, mino, bukan mino tapi mina, minasya, mina. Memantulkan qalqalah pada huruf ya. Syai, gimana nih? Minasyaitani. Ya, ya nggak ada qalqalahnya ya. Minasyaitoni, syaitoni. Ya, yang lebih tepatnya begitu insyaallah. Menghilangkan sifat tafasyi huruf shin. Tafasyi itu apa? Menyebarkan angin di dalam mulut. Kalau hilang anginnya jadinya sin, minas saitoni. Kalau shin, minas. Tapi bibirnya jangan berkibar. Jadi shin itu bukan, bibirnya tuh nggak dimajuin, nggak. Dia itu huruf lidah, tengah lidahnya nempel ke atas. Minas, bukan minas. Ya. Keliru juga kalau tidak menebalkan huruf to. Jadi bacanya huruf ta tapi dikasih o. Minasyaitoni. Nah, itu huruf ta dikasih o. Syaito. Harusnya gimana? Minasyaito. Po. Bedanya huruf ta dengan huruf to ada di sifat isti'la namanya. Kalau ta, lidah belakangnya rileks di bawah. Kalau to, lidah belakangnya diangkat. Jadi baca minasyaitoni, bukan minasyaitoni. Toni, la, po. Menghilangkan atau melebihkan getaran atau takrir huruf ro. Ini bacanya jangan Allahim, bukan juga ar-rajim. Kelebihan. Ini pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Tidak menebalkan huruf ba tadi ya. Hams pada huruf ba juga tadi udah. Menambah huruf la setelah ba. Nah ini nih. Ada, mohon maaf ya, ada beberapa metode yang lebih mengedepankan lagunya. Jadi patokannya itu di lagu sampai akhirnya ada aja gitu ya huruf-huruf yang akhirnya terbaca panjang. Misalkan bismillah, bismillah. Jangan dipanjangin, nggak ada huruf ya-nya di situ. Bismi, bukan bismi. Bismi. Kemudian keliru juga kalau menebalkan huruf sin. Gimana nebelin huruf sin? Jadinya sod. Bilsmi. Enggak ya. Menghilangkan sofir atau rokhwah huruf sin. Nah, jadi bacanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mana rokhwahnya? Rokhwah itu apa? Mengalirnya suara.
Bismi. Bismi. Jadi ada itu sofirnya, tambahan bunyi. Tamtid di huruf mim, menebalkan lam. Kita percepat aja ya Bu, waktunya udah mau selesai. Memanjangkan mat asli pada Allah. Ini sering nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dari 2, padahal di situ 2 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir 4, mat arid lis sukun. Menghilangkan atau melebihkan getaran, ini huruf ro lagi, tadi udah ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Karena lidahnya mungkin biasa ngomong Inggris ya. Biasanya kalau Inggris itu kan R-nya R. Bismillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah itu nggak ada getarannya, tapi juga tidak dilebihkan. Ar-Rahmanir-Rahim nggak juga, ya kelebihan. Menghilangkan rohwa pada ha. Bacanya jangan cepet-cepet. Rohwa itu mengalirkan suara. Ar-Rahmani, bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Kecepatan, suaranya belum mengalir. Imalah arid li sukun pada ar-rahim. Imalah itu apa? Ada yang tahu Bu imalah? Apa? Apa? Bacanya majreha. Iya, majreha. Jadi memiringkan harokat fathah ke kasroh. Ya, bacanya Emang ada banyak yang baca ar-rahim, ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahim. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Menebalkan hamzah. Alhamdu. Harusnya alhamdu. Mengkolkolahkan lam. Alhamdu. Buru-buru biasanya sering nih. Alhamdu. Keliru itu bacaan. Alhamdu, bukan ale. Menghilangkan sifat tawassut lam. Nggak boleh juga. Tadi nggak boleh dipantulkan, tapi nggak boleh juga bacanya diputuskan suaranya. Alhamdulillah. Itu bukan sifatnya lam. Lam itu tawassut, suara pertengahan antara terputus dan mengalir. Di tengah-tengah. Jadi kalau saya suka bilang ke murid-murid tahsin saya, seperti diseret suaranya. Bukan alhamdu, bukan juga alhamdu, tapi dia di tengah-tengah. Merubah ha menjadi ha, tadi udah dibahas ya. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Memotong gunnah pada mim. Alhamdu, bukan alhamdu. Hamdu, nggak ada gunahnya. Menebalkan huruf dal. Ini mohon maaf, ada orang-orang tertentu yang dalnya itu medok ya, tebel. Alhamdu. Ya, itu harus dilatih. Dulu waktu saya belajar di Lipia, ada teman-teman yang datang dari daerah, mohon maaf ya, kebanyakan dari Jawa, ngomong dalnya itu butuh latihan. Ya, karena lidahnya terbiasa yaitu nebelin. Alhamdu. Menghilangkan sifat tawassut lam, khafah huruf ha udah, menipiskan Robbi. Bukan Rabbi. Ini juga ada orang-orang tertentu, suku tertentu yang baca ro-nya jadi ra. Ya, Rabbi, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Nah, ini juga butuh latihan.
merubah ain menjadi hamzah. Al-alamin jadi al-alamin. Al-alamin, al-alamin dengan ain artinya semesta alam. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kalau al-alamin orang-orang yang sakit. Itu perkara beda huruf, beda makna. Merusak makna. Imala arid lisukun sama tadi ya. Al-alamin, min. Al-alamin. Terburu-buru menutup bibir ketika waqaf. Nah, kalau kecepatan nutup bibirnya jadinya huruf mim. Al-alamin. Min. Harusnya nun. Al-alamin. Jangan buru-buru nutupnya. Ar-Rahmanir-Rahim ini udah sama. Maliki yaumiddin. Menambahkan huruf mim. Maliki. Harusnya maliki. Memendekkan mat. Kita belum bicara qiraah ya. Yang kita bicarakan qiraah hafs. Nah, yang kita baca. Jadi di sini mimnya itu 2 harokat. Maliki. Walaupun nanti ada di riwayat lain mimnya 1 harokat. Maliki. Itu beda secara makna. Kalau di sini masuk ke dalam lahan atau kesalahan baca karena apa? Karena yang kita pakai riwayat hafs. Merubah huruf kaf menjadi qaf. Maliki. Maliki apa maliki? Ki ya. Jadi dia maju sedikit. Kalau qaf pangkal lisan, pangkal lidah paling belakang. Kaf maju sedikit di depannya. Kalau qaf pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Kalau kaf pangkal lidah juga di depannya huruf qaf tapi bertemu langit-langit yang keras. Memasukkan huruf O pada kata yaumi. Jadinya bacanya gimana? Yaumi. Maliki yaumiddin. Nah, itu sering juga nih. Yau. Hati-hati ya. Bukan yau, tapi yau. Karena dia sifat lin. Nah, ini di 37-nya. Merubah huruf dal menjadi ta. Middin. Bukan middin. Middin. Jangan mampir-mampir ke huruf ta.